Pria ini sudah semingguan di kota. Awalnya dia berangkat ke kota karena ada tawaran kerja dari temannya. Namun sudah ratusan kali ia menghubungi temannya, tak kunjung diangkat juga. Namun ketika ia sarapan di sebuah warung, tasnya malah dicopet. Kini ia tidak punya apa-apa lagi selain HP jadulnya. Ketika dia mencoba menghubungi bapaknya untuk meminta uang, tiba-tiba dia malah dipalak oleh preman padahal dompetnya sudah kosong melontong. Ia kini luntang-lantung di kota itu, tidak tahu harus tidur di mana. Namun tiba-tiba dua berandalan menghampirinya dan menghajarnya yang membuat ia pingsan. Keesokan paginya ia dibangunkan oleh seorang gelandangan. Gelandangan itu melihatnya dengan kasihan dan lalu memberikannya sebuah minuman. Sebagai ucapan terima kasih, ia pun memberikan sisa uang terakhirnya untuk gelandangan itu. Namun si gelandangan memberikan sebuah celana kepadanya. Dan setelah itu si gelandangan pun pergi dari sana. Si pria yang bingung pun langsung menggunakan celana tersebut. Setelah itu si pria yang merasa tubuhnya terluka parah akibat dihajar semalam, ia pun pergi ke sebuah klinik. Namun anehnya dokter mengatakan jika ia baik-baik saja. Ia pun sangat kebingungan. Namun hal aneh kembali lagi terjadi ketika ia akan membayar administrasi. Seingatnya dia tidak punya uang, rencananya ia mau ngutang dulu. Tapi mbak-mbaknya mendesaknya agar ia segera membayarkan biayanya. Namun tiba-tiba si pria memasukkan tangannya ke dalam kantong celananya dan ia mendapatkan beberapa uang. Ketika di jalan pulang, ia malah dipalak lagi oleh dua orang pria. Ia yang sudah pasrah mengatakan jika ia sudah tidak punya uang. Namun mereka tidak percaya dan memeriksa saku celananya. Dan ya, mereka pun mendapatkan beberapa uang. Sepanjang perjalanan, si pria memikirkan dari mana asalnya uang yang tiba-tiba ada di saku celananya. Saking kepikirannya sampai-sampai ke bawah mimpi. Di dalam mimpinya ia melihat sangat banyak tumpukan uang dan semua uang itu dikeluarkan dari saku celananya. Makanya setelah ia bangun, ia langsung mengecek celananya. Dan ya, lagi-lagi kantong celananya mengeluarkan uang seperti mesin ATM. Kini ia yakin jika celana yang ia gunakan merupakan celana ajaib. Andai celana itu nyata, pasti langsung saya beli di Shopee. Dan dari saat itulah si pria membeli semua barang-barang yang ingin ia beli dari dulu. Seharian itu ia gunakan untuk menikmati hidup yang baru saja berubah. Dan sekarang ia tidur di hotel bintang 10. Dan ia pun menghubungi ayahnya dan mengatakan jika ayahnya tak perlu khawatir karena sekarang kehidupannya sudah berubah dan memiliki banyak uang.